Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang jenius. Saya yakin pun untuk dihafal pun dalam 2-3 hari tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu kepala negara sebanyak 38 perwakilan negara disebutkan satu persatu. Ketika itu bangsa lain membelalakkan matanya, ingin mengetahui kemana sih arah dan tujuan bangsa Indonesia ketika Bapak Prabowo untuk memimpin bangsa ini. Marilah dukung program Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi. Nah, itu yang kita harus tunggu. Harus dari kepalanya. Kalau kepalanya sudah tidak korupsi, maka anak buahnya pun akan tidak berani korupsi. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Itulah Mr. Puisi selalu semangat, walaupun siang bolong di Bali ini sangat panas, tetapi otak ini tetap dingin. Itu yang kita rasakan siang hari ini. Tetapi ketika kita ingin membahas sesuatu yang sangat berguna bagi bangsa ini, maka darah ini merasa bergairah, apalagi pada saat Mr. Puisi menyaksikan pidato Bapak Prabowo pada saat pelantikan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sungguh luar biasa. Untuk itu, marilah kita membahas mengenai Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang jenius. Kenapa dikatakan jenius? Nanti kita informasikan kenapa beliau adalah seorang presiden yang jenius. Kalau kita lihat prestasi beliau pada saat di Angkatan Darat, begitu cepat melejit menjadi bintang 2 pada saat itu, menjadi komandan Kopassus. Beliau sangat dielu-elukan oleh anggota Kopassus itu sendiri. Saking pintarnya banyak orang-orang iri, seolah-olah beliau itu mendapat preference dari Presiden RI. Tentunya itu tidaklah benar. Kalau kita lihat begitu gigihnya beliau sebagai pengusaha, mantan Jenderal TNI, tidak pernah menyerah. Gagal, bangun lagi, kata beliau. Gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. 3 kali gagal, akhir yang keempat beliau berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Sungguh luar biasa. Saya sedikit mau mensitir sedikit pada saat pelantikan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Begitu meriahnya di jalan-jalan sambutan beliau ketika beliau menumpang sebuah mobil berwarna putih, di mana mobil itu adalah mobil kebanggaan milik bangsa Indonesia. Karena mobil itu merupakan mobil produksi bangsa Indonesia sendiri. Produksi ini pun tidak sembarangan produksi. Ini yang dikatakan produksi yang pertama mungkin di Indonesia, merupakan produksi dari Pindad, di mana pada saat itu Bapak Prabowo menjadi Menhan. Ketika itu beliau memproduksi mobil Maung namanya. Nah, tetapi mobil yang dikendarai pada saat pelantikan ini sangat berbeda. Sebuah mobil Maung berwarna putih, mungkin baru satu-satunya, itu merupakan mobil anti peluru dan kap atasnya bisa terbuka. Nah, kita lihat saat beliau mengantar Bapak Jokowi ke Halim Perdana Kusuma menggunakan mobil itu, diberi kesempatan Bapak Jokowi yang muncul di kap mobil tersebut, sehingga seolah-olah Bapak Jokowi disambut oleh segitu banyak masyarakat
Itu merupakan apresiasi Bapak Prabowo Subianto untuk mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Dan baru pertama kali dalam sejarah kemungkinan Presiden terpilih mengantarkan Presiden sebelumnya ke airport Halim Perdana Kusuma, kemudian juga diberikan fasilitas menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk mengantarkan beliau yang begitu banyak berjasa dengan negeri ini ke kota kelahirannya di Solo. Luar biasa. Baru sekali inilah baru terjadi manajemen berkelanjutan yang mana sangat dibutuhkan oleh negara ini. Karena biasanya setiap ganti presiden, ganti program itu membutuhkan waktu sia-sia, membuang waktu sia-sia bisa 1-2 tahun. Ini yang terjadi. Ketika juga Bapak Prabowo memilih menteri-menterinya, sebagian menteri-menteri yang mantan menteri-menteri Bapak Jokowi, itu juga ada manfaatnya, ada faedahnya. Karena menteri-menteri tersebut pastilah akan melanjutkan program yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya, sehingga program berkelanjutan ini dapat berjalan dengan mulus. Kita lihat di situ Menteri PU tidak menjadi menteri saat ini, tetapi percayalah Menteri PU Pak Basuki pastilah akan menjadi ketua otorita IKN, karena beliaulah sangat berjasa untuk membangun infrastruktur yang begitu masif yang telah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Segitu banyak pekerjaan, segitu banyak prestasi yang telah dibangun oleh Bapak Joko Widodo. Tentunya seharusnya kita pun sebagai bangsa Indonesia yang mengerti betapa sulitnya membangun di negeri ini, seharusnya kita juga memberikan apresiasi juga. Bukan hanya Bapak Prabowo saja yang memberikan apresiasi, sebaiknya juga masyarakat luas memberikan apresiasi. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Sudah turun gunung pun, sudah tidak menjadi presiden, kepercayaan masyarakat terhadap Bapak Jokowi masih 75%. Ini kenyataan yang ada. Kenapa demikian? Karena memang kenyataannya Bapak Jokowi mampu membangun secara masif infrastruktur, membangun segala macam fasilitas, sampai membangun perbatasan yang tadinya kumuh, sekarang sudah menjadi perbatasan yang sangat mampu untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, itulah yang menjadi yang sangat menarik. Tetapi nanti setelah kami memberitakan mengenai bagaimana seorang Bapak Prabowo, mungkin setelah itu kita akan melihat Bapak Prabowo itu sendiri pada saat beliau memberikan pidato kenegaraan yang sangat luar biasa. Walaupun agak panjang, tapi semua orang tekun mendengarkannya. Itu merupakan sebuah berita sejarah yang akan menjadikan negeri ini dengan kepemimpinan Bapak Prabowo akan menjadi negeri yang sungguh hebat. Kenapa demikian? Di setiap pidato beliau selalu menceritakan bahwa kedaulatan rakyat yang sangat dipikirkan, kesejahteraan rakyat juga sangat dipikirkan, para petani juga sangat dipikirkan. Makanya kemungkinan para petani dan para nelayan itu akan menjadi perhatian utama untuk Bapak Prabowo, di mana di dalam pidato beliau juga mengatakan bahwa beliau akan memprogramkan dalam 4-5 tahun Indonesia sudah menjadi lumbung pangan dunia, artinya tidak impor
beras lagi dari luar negeri. Ini yang bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena inilah program berkelanjutan, di mana sebelumnya ini juga Bapak Joko Widodo sudah memulai membuka lahan 1 juta hektar di Papua. Nah, kalau misalnya tidak diteruskan, ya tentunya program untuk swasembada beras tidak mungkinlah terjadi. Apabila waktu itu Pak Anies menjadi presiden, mimpilah akan melanjutkan program Bapak Joko Widodo. Tetapi dengan program keberlanjutan, dengan kebersamaan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, program berkelanjutan pun pasti akan terjadi. Yang sangat salut ketika pidato Bapak Prabowo Subianto saat pelantikan 20 Oktober yang lalu, yang sangat salut bagi kami. Kenapa Mr. Puisi mengatakan Bapak Prabowo adalah seorang presiden yang jenius? 38 wakil negara sahabat dan beberapa duta besar menghadiri pelantikan Bapak Prabowo Subianto. Sejumlah 20 orang kepala negara dan ditambah lagi 18 kepala ataupun setingkat menteri menghadiri pada saat itu. Yang sangat heran, dan bukan Mr. Puisi saja yang heran, semua heran ketika Bapak Prabowo menyebut seluruh yang hadir sebanyak 38 orang mohon berdiri satu persatu. Bapak Prabowo menyebutkan nama masing-masing kepala negara, perwakilan negara-negara sahabat tersebut dengan tepat, namanya, titik komanya pun disebutkan satu persatu, dan tidak bawa teks pada saat itu, dan disebutkan namanya satu persatu, giliran sesuai dengan tempat duduk yang ada di sana. Luar biasa. Saya pikir jangan-jangan Pak Prabowo membaca ataupun menghafal. Saya yakin pun untuk dihafal pun dalam 2-3 hari tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu kepala negara sebanyak 38 perwakilan negara disebutkan satu persatu. Nah, itu yang terjadi, itu kenyataan yang terjadi. Maka kami bisa mengatakan Bapak Prabowo presiden yang jenius. Kemudian juga dikatakan pada saat yang terakhir, mengeja dan menyebut nama Sultan Brunei, bisa titik komanya pun disebut dengan rapih. Dan Bapak Prabowo sangat menghormati Sultan Brunei, karena negara kita adalah negara yang mayoritas Islam, dan Sultan Brunei pun memimpin negara yang sangat agamis. Itu yang sangat terjadi. Marilah kita jangan bermimpi, janganlah nyinyir ketika Bapak Prabowo mengantar Bapak Jokowi sampai ke Halim Perdana Kusuma. Bapak Prabowo sudah bertekad untuk membangun negara ini, negara yang penuh perjuangan, yang beliau katakan bahwa pada saat kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, negara ini, perjuangan tentara saat itu semua atas bantuan para petani, masyarakat, nelayan, dan para pengusaha pada waktu itu. Inilah menjadi patokan kenapa Bapak Prabowo ingin meneruskan perjuangan rakyat ini, sehingga rakyat pun bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Untuk itu, marilah kita melihat sejenak apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saudara-saudara, hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
paling jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al Bolkiah Muizzaddin Badaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wa'ini. Presiden Republik Filipina yang mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Luis Araneta Marcos. Perdana Menteri Kerajaan Kamboja yang mulia Samdech Moha Bonpor Tipadai Hun Manet. Perdana Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck-soo. Perdana Menteri Malaysia yang mulia Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea yang mulia James Marape Henry. Perdana Menteri Republik Serbia yang mulia Milos Vučević. Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse-Hui. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang mulia Jeremiah Mandele MP. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang mulia Sanana Gusmao. Perdana Menteri Republik Vanuatu yang mulia Charlotte Solway Tamimas Mas beserta Ibu Mari Justin Solway. Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang mulia Han Zheng. Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos yang mulia Pani Yatoyu. Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam yang mulia Vo Thi Anh Nguyen. Wakil Perdana Menteri, Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia yang mulia Denis Manturov. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Qatar Dr. Khalid bin Muhammad Al Attiyah. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia yang mulia Richard Marles MP. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru yang mulia Winston Peters. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand yang mulia Surya Jukrung Riangkit. Utusan khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman yang mulia Christian Wulff. Utusan khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri yang mulia Adel bin Ahmed Al Jubair. Utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab, Menteri Toleransi dan Koeksistensi yang mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan. Luar biasa. Utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir,
Menteri Wakaf Yang Mulia Osama Al-Azhari, Utusan Khusus Presiden Turki, Menteri Pertahanan Yang Mulia Jenderal Yasar Guler, Utusan Khusus Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Menteri Luar Negeri Yang Mulia David Lammy MP, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield, Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders Yang Mulia Muhammad Abdul Salam, Utusan Khusus Perdana Menteri Republik India, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Pavitra Margherita, Utusan Khusus Kerajaan Yordan, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Namruka, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Matahiko, Utusan Khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia, Wakil Menteri Pertahanan Yang Mulia Matteo Perego di Bernardo, Utusan Khusus Kanada untuk Indo-Pasifik, Utusan Perdana Menteri Kanada Yang Mulia Ian MacKay, Utusan Khusus Presiden Republik Prancis, Utusan Khusus Prancis untuk ASEAN Yang Mulia François Corbet. Yang saya muliakan seluruh duta besar serta perwakilan negara-negara sahabat. On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence. You honor us by coming all the way in the midst of your very busy schedule to grace us with your presence in our moment of constitutional sovereignty. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa kami mengatakan genius? Kita lihat tadi, coba segitu banyak kepala negara yang mana hadir, kepala negara dari Amerika, Eropa, semuanya hadir. Itulah merupakan penghargaan negara-negara luar untuk bangsa Indonesia, terutama ketika Bapak Prabowo dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ketika itu bangsa lain membelalakkan matanya, ingin mengetahui kemana sih arah dan tujuan bangsa Indonesia ketika Bapak Prabowo untuk memimpin bangsa ini. Ternyata Bapak Prabowo ingin menjalankan amanat Undang-Undang Dasar, karena amanat itu betul-betul kalau dilaksanakan dengan baik, maka rakyatlah yang harus paling menerima terlebih dahulu. Karena saat ini kita ketahui bahwa penderitaan rakyat sangat perlu dipikirkan untuk diberikan kesempatan untuk
mampu hidup dengan sejahtera. Perumahan rakyat sangat kurang, sehingga nanti pastinya Bapak Prabowo akan membuat juga Menteri Perumahan seperti periode kementerian sebelumnya. Dan yang nantinya setelah ini coba kita lihat bahwa yang akan dibahas bagaimana Bapak Prabowo ingin mensejahterakan rakyat. Terutama juga masalah-masalah korupsi juga dibahas dalam pidato yang sangat penting itu. Tetapi masalah-masalah korupsi ini tidaklah semudah dengan membalikkan tangan. Karena begitu masif korupsi telah terjadi di bangsa ini. Negara lain pun tahu bahwa negara Indonesia ini penuh dengan korupsi. Maka tantangan inilah yang akan sangat sulit dijalankan oleh Bapak Prabowo. Tetapi ada seorang tokoh yang mengatakan kita akan sulit memberantas korupsi hari ini dan seterusnya ketika koruptor-koruptor yang sebelumnya tidak diputihkan. Nah, apabila Bapak Prabowo mampu memutihkan seluruh koruptor yang dulu diputihkan, dianggap sudah tidak ada, nol, ketika itulah maka pemberantasan korupsi yang akan dijalankan lebih mudah. Apakah berani Bapak Prabowo menjalankan hal ini? Kita tunggu. Tetapi mungkin ada strategi lain yang akan dijalankan oleh Bapak Prabowo sehingga korupsi step by step bisa diberantas. Tanpa pemberantasan korupsi, percayalah, negara yang dicanangkan untuk pertumbuhannya 8% itu akan sulit terjadi. Ketika korupsi ini bisa diberantas, maka akan ada pemasukan-pemasukan lain yang akan didapatkan oleh pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Dengan kementerian yang begitu gemuk yang nanti akan dicanangkan oleh Bapak Prabowo, rasanya akan membutuhkan biaya yang akan lebih besar lagi. Untuk itu, marilah dukung program Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi. Nah, itu yang kita harus tunggu. Ketika Bapak Prabowo sudah menjalankan programnya, terutama untuk memberantas korupsi, 100 hari kerja pasti kita tahu kemana arah dan perkembangan negara ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto yang jenius. Untuk itu marilah kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo sehingga kita bisa menyimak dan meneliti dan menganalisa apakah Bapak Prabowo akan mampu memberantas korupsi yang begitu masif. Oke, kita dengarkan lagi apa yang dikatakan Bapak Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.
sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geothermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup, dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian, juga semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti, dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari, dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara sekalian. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita, sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo.
Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu menegakkan hukum yang tegas dan keras. Wah, itulah kita mendengar cuplikan lagi dari pidato Bapak Prabowo Subianto. Tentunya untuk memberantas korupsi tentunya akan juga digunakan sistem digitalisasi yang telah berjalan, juga tetap dilanjutkan seperti untuk biar tidak ada kebocoran di batubara, dibuat Simbara. Kemudian juga Simbara-Simbara di bidang nikel, bauksit, timah, tembaga dan lain-lain juga akan dilakukan. Artinya sistem digitalisasi ini merupakan cara juga untuk menghilangkan korupsi. Nah, di samping itu beliau bilang akan ada tindakan tegas. Ya, tetapi ini betul-betul beliau bilang harus dari kepalanya. Kalau kepalanya sudah tidak korupsi, maka anak buahnya pun akan tidak berani korupsi. Ini merupakan program Bapak Prabowo yang luar biasa hebatnya. Mudah-mudahan negeri ini betul-betul menjadi negeri yang merupakan berpihak kepada amanat rakyat itu sendiri, sehingga kesejahteraan yang akan dicanangkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara yang kita cintai ini dapat terwujud melalui tangan-tangan yang keras, tegas, berani seperti Bapak Prabowo Subianto. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, demikianlah omon-omon yang kita coba bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi negeri, dan sangat penting juga bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Tapi rajin-rajinlah mendengarkan berita di Mr. Puisi Live, dan jangan lupa untuk membesarkan Mr. Puisi Live. Jangan lupa subscribe, follow, dan like. Selamat siang, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Bye-bye.